Oke, kawan-kawan, kita mulai pembahasannya. Tadi kawan-kawan sudah isi kan nomor nomor 16 sampai dengan nomor 30. Sekarang mari kita bahas, kita persamakan apakah betul jawaban kawan-kawan semua. Baik. Haduh, nomor 16. Kawan-kawan ini menanyakan asumsi seperti apa yang saya jelaskan di awal-awal dulu ya. Di awal dulu, kalau asumsi itu berarti bisa merupakan akibat, bisa merupakan sebab, bisa merupakan kesimpulan, tapi masih belum jelas belum valid kefaktaannya. Ya, makanya disebut dengan asumsi. Masih belum jelas benar atau tidaknya. Kita lihat, pengamat pendidikan menyatakan kasus pembulian di kalangan anak-anak semakin banyak ditemukan. Anak-anak umumnya tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk merasa lebih baik dari orang lain. Jadi pembulian banyak yang ditemukan. Anak-anak umumnya tidak dibiasakan oleh orang tuanya untuk merasa lebih baik dari orang lain. Ini jadi akibat tidak, jadi penyebab malah salah. Justru kalau anak-anak dia diajarkan untuk jadi lebih baik dari orang lain, ya, itu jadi memicu pembulian. Ada anak nih ya, satu anak dia diajarkan kamu ini lebih baik dari orang lain, maka kemungkinan dia jadi pembuli. Oke, nah di sini si nomor satunya justru anak-anaknya tidak dibiasakan, berarti nggak bakal jadi pembuli dong, ya. Sehingga nomor satu jelas tidak implisit. Nomor satu tidak implisit. Kita lihat nomor dua dulu. Asumsi yang keduanya. Tadi pengamat pendidikan menyatakan kasus pembulian di kalangan anak-anak semakin banyak ditemukan. Dua, pendidikan agama di rumah mungkin tidak pernah dibiasakan seluruh anggotanya. Nah ini baru, ini menjadi penyebab, ya. Kenapa kemudian makin marah? Ya karena jarang diajarin agama sih mungkin di rumahnya. Nah, bisa jadi penyebab ya. Sehingga jelas nomor 2 implisit. Ya, sehingga jawabannya adalah B. Oke, lanjut nomor 17. Ini simpulan, tinggal jadi kesimpulan. Konflik Laut Cina Selatan telah memperburuk hubungan regional Asia. Jadi, beberapa negara di Asia akan memperebutkan kawasan Laut Cina Selatan. Betul ya? Karena konflik Laut Cina Selatan bukan hanya konflik Cina, tapi konflik beberapa negara. Indonesia ikutan, Vietnam ikutan, Filipina ikutan, Thailand ikutan. Yang harusnya dengan negara-negara ASEAN. Jadi ya bisa jadi sih beberapa negara akan memperebutkan kawasan Laut Cina Selatan. Sip, berarti nomor 1 tepat kesimpulannya. Konflik Laut Cina Selatan telah memperburuk hubungan regional Asia. Jadi konflik Laut Cina Selatan telah memicu peperangan. Maybe itu benar-benar akan memicu peperangan seperti itu. Ya, jadi oke, kesimpulannya dua-duanya tepat. Berarti kedua simpulan tepat, jawabannya. Nah, nomor 18 kita sama ya. Tipenya sama. Jadi kita lanjut ke nomor 19, argumen. Haruskah kursus pranikah diadakan bagi setiap calon pengantin? Ya, calon pengantin tetap dapat menikah di luar hukum. Betulkah itu? Oke, ya kalau pengantin menikah di luar hukum berarti di luar hukum ya. Hukum kan ada dua, ada hukum agama, ada hukum negara. Kalau di luar dua-duanya dia kan di luar hukum, berarti di luar hukum agama maupun di luar hukum negara, ya berarti itu berzina. Nggak mungkin ya, jelas argumennya tidak kuat. Haruskah kursus pranikah diadakan bagi setiap calon pengantin? Ya, angka perceraian meningkat setiap tahun harus dikurangi. Betul. Ya, salah satu solusinya yang ditawarkan oleh pemerintah adalah mengadakan kursus pranikah biar saling mengerti, biar saling paham, biar harmonis. Nah, sehingga tadi betul setuju sekali gitu, argumennya kuat nih. Ya, kuat, harus karena angka perceraian meningkat tiap tahun harus dikurangi. Salah satunya dengan kursus pranikah. Berarti jelas ya, nomor 2 kuat, nomor 1 tidak kuat. Jawabannya adalah B. 20, kembali ke asumsi. Sebagian besar penduduk Kalimantan mengalami gangguan saluran pernapasan. Asumsi pertama, Pulau Kalimantan mungkin diselimuti asap tebal. Pulau Kalimantan mungkin diselimuti asap tebal. Pulau Kalimantan mungkin, ini berarti bisa jadi penyebab. Sebagian besar penduduk Kalimantan mengalami gangguan saluran pernapasan. Penyebabnya Pulau Kalimantan mungkin diselimuti asap tebal. Jelas penyebab ya. Berarti implisit sebagai asumsi. Asumsinya sebagai penyebab dari pernyataan yang disoal. Nomor 1 berarti implisit, ya. Nomor 2, umumnya di Kalimantan tidak terdapat banyak pabrik. Ya kalau misalkan ternyata tidak terlalu banyak pabrik, ya kemungkinan sih
untuk terjadinya penyakit gangguan saluran pernapasan harusnya kecil ya, sehingga penyebab bukan, akibat juga bukan, berarti nomor 2 tidak implisit. Sehingga jelas jawabannya adalah nomor 1, hanya asumsi 1 yang implisit. Baik, nomor 21. Wah, ini cepat ya, karena kita sudah belajar awal-awalnya, tinggal ingat-ingat lagi. 1, ini pernyataan. Anak-anak sedang memancing. Oke, kalau ada soal seperti ini ingat ya, kita cek dulu A dengan cara satukan 1 dengan 2, di tengah-tengahnya ada akibatnya. Oke, sambungkan kata akibatnya. Kalau salah cek ke B, B berarti tengah-tengahnya pakai penyebabnya. Ya, masih ingat tentunya. Lihat lagi catatannya. Berarti B tadi tengah-tengahnya antara kalimat 1 kalimat 2 itu menggunakan penyebabnya. Kalau enak berarti jawabannya adalah B. Nah, dari kalau bukan A bukan B, kita ke E ya. Cari salah satu penyebab dari apa yang ada di soal. Kalau ternyata penyebab itu masuk kedua-duanya berarti E. Kalau masuk salah satu aja berarti D. Ya kalau nggak masuk dua-duanya berarti C. Ya, saya sudah jelaskan bagian kalimat apa yang biasanya susah dicari penyebabnya. Ya, 1, apa coba? Yang dia sudah sebab akibat. Kalimatnya merupakan sebab akibat. Kedua, saya review lagi dikit nih. Yang kedua, kalau memang dia dari sononya kayak gitu, ya, contoh Kang Yuda adalah seorang laki-laki, dari sononya kayak gitu, kita nggak tahu penyebabnya apa. Oke. Yang ketiga, yang dia terlalu banyak penyebabnya, kemungkinan penyebabnya bejibun, seperti Kang Yuda naik angkot ke pasar, ini penyebabnya banyak. Oke, sip. Kita mulai ya, nomor 21. Anak-anak senang memancing. Akibatnya nelayan tidak berlayar mencari ikan. Nggak masuk ya. Yang B, anak-anak senang memancing. Penyebabnya nelayan tidak berlayar mencari ikan. B jelas salah ya. Berarti kita ke E dulu. Kita cari salah satu penyebabnya. Kayak enak nomor 2 kita cari penyebabnya ya. Salah satu aja kita cari penyebabnya. Yang enak kayak nomor 2. Nelayan tidak berlayar mencari ikan. Kenapa sih nelayan tidak berlayar mencari ikan? Penyebabnya apa kira-kira? Penyebabnya kemungkinan badai ya. Terjadi badai di laut misal seperti itu ya. Yuk kita masukin. Kita bikin sebuah penyebabnya tadi terjadi badai di laut. Yuk masukin. Nelayan tidak berlayar mencari ikan. Penyebabnya telah terjadi badai atau sedang terjadi badai di laut. Masuk akal ya? Masuk. Kalau yang kedua, yang 1 sekarang. Anak-anak senang memancing. Penyebabnya telah terjadi badai di laut. Gak masuk ya. Kebayang badai terjadi, anak-anaknya mancing. Bahaya itu. Sehingga jelas ya, yang masuk hanya pada kalimat nomor 2 penyebab yang kita bikin tadi. Sehingga jelas jawabannya adalah D. Kalau cuma masuk di salah satu berarti D. Kalau masuk dua-duanya berarti E. Yuk, nomor 22. 22 kawan-kawan. Lomba balap motor ini sampai tadi ya. Ingat, lomba balap motor terlihat meriah. Akibatnya banyak pembalap dunia ikut. Terbalik gak enak ya? Gak enak. Coba pakai B. Karena harusnya penyebabnya yang bawah itu. Lomba balap motor terlihat meriah. Penyebabnya banyak pembalap dunia yang ikut. Masuk akal? Masuk akal. Jelas jawabannya adalah B. Lanjut nomor 23. Harga gula melonjak tajam di pasar. Ya. Si variabelnya gula. Harga gula melonjak tajam di pasar. Akibatnya pemerintah mengimpor garam dari Arab. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan ya? Orang gula yang melonjak kok yang ngimpor garam. Lanjut. Harga gula melonjak tajam di pasar. Penyebabnya pemerintah mengimpor garam dari Arab. Nggak nyambung. Jangan sembung bawa golok. Tulisan buruk jangan dihina. Tetap nggak nyambung. Berarti A sama B salah. Kita cari salah satu penyebabnya jadi antara kalimat 1 kalimat 2. Mana dulu nih? Yang gampang kayaknya harga gula melonjak tajam di pasar. Ya mungkin stok gula berkurang. Oke ya? Kita bikin penyebab dari kalimat nomor 1, stok gula berkurang. Yuk kita masukin. Harga gula melonjak tajam di pasar. Penyebabnya stok gula berkurang. Masuk ya? Sekarang kita masukin ke nomor 2. Masuk apa enggak? Pemerintah mengimpor garam dari Arab. Penyebabnya stok gula berkurang. Gak masuk ya? 1 garam, 1 gula. Jelas jawabannya adalah D. Oke, kalau cepat masuk di salah 1. Nomor 24. Tambang emas di Papua salah satu terbesar di dunia. Akibatnya Indonesia mendapat investasi dari Amerika di bidang pertambangan. Masuk ya?
karena tambang emas di Papua kan Indonesia itu adalah termasuk tambang emas, salah satu tambang emas terbesar dunia. Jadi gara-gara adanya itu, ya Indonesia mendapatkan investasi besar dari Amerika di bidang pertambangan. Masuk ya logikanya, sehingga jelas jawabannya adalah A. Nomor 25. Penista agama akan dihukum berat bila terbukti. Akibatnya banyak penista yang makin berani di media sosial. Gak masuk akal ya. Jadi penista agama dihukum berat, jadi gara-gara dihukum berat, jadi banyak yang menistakan. Salah. Oke, nggak masuk akal. Terbalik kayaknya. Coba kita pakai B, pakai penyebabnya. Penista agama akan dihukum berat bila terbukti. Penyebabnya banyak penista yang makin berani di media sosial. Masuk akal ya? Kenapa sih dihukum berat? Soalnya udah banyak sekarang bikin hukum diberatin aja lah. Soalnya udah banyak para penista. Sehingga jelas ya, masuk akal. Hubungan kausal atasnya jawabannya adalah B. Nomor 2 menjadi penyebab ya, dari nomor 1. Nomor 1 menjadi akibatnya. Yuk nomor 26. Islam terus disusulkan sebagai teroris. Akibatnya banyak yang memicu perang di luar agama. Nggak masuk akal. Islam terus disebutkan sebagai teroris. Penyebabnya banyak yang memicu perang di luar agama. Nggak masuk akal. Berarti tinggal kita cari penyebabnya nih ya. Islam terus disebutkan sebagai teroris. Kita cari penyebabnya apa kira-kira? Mungkin ada orang yang mengatasnamakan Islam. Misalkan ya dalam melakukan kegiatan teroris, misalnya seperti ya mengaku Islam dalam kegiatan teroris. Yuk kita lihat. Islam terus disebutkan sebagai teroris. Penyebabnya ada pihak yang mengaku Islam atas kegiatan teroris. Seperti itu. Masuk ya? Masuk. Baik. Coba keduanya. Banyak yang memicu perang di luar agama. Penyebabnya ada kelompok yang mengaku Islam atas kegiatan terorisnya. Nggak masuk ya? Berarti jelas cuma masuk satu. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 27. Kuliner Sunda banyak ragamnya dan digemari banyak orang. Akibatnya bisnis kuliner menjanjikan keuntungan yang besar. Masuk nggak? Awas hati-hati nih. Di atasnya kuliner Sunda, di bawahnya bisnis kuliner saja. Berarti ini tidak hubungan kausalitas. Kenapa? Itu bayang begini. Kuliner Sunda banyak ragamnya dan digemari banyak orang. Saya bikin kuliner Aceh. Apakah jadi digemari banyak orang? Ya belum tentu. Ini premisnya kan gitu kan? Yang digemari banyak orang di sini kuliner Sunda yang banyak ragamnya digemari banyak. Sorry gini. Kan yang digemari oleh banyak orang itu kuliner Sunda. Oke. Terus banyak ragamnya. Otomatis berarti kalau kita bikin bisnis kuliner Sunda, kita akan laku, gitu kan? Nah sekarang saya tidak buka kuliner Sunda, apakah akan laku? Belum tentu, gitu ya. Karena premisnya kan yang dijelaskan kuliner Sunda yang banyak ragamnya dan digemari banyak orang itu, sehingga kalau saya bikin ya bakal laku kemungkinannya. Kalau kayak gitu, kalau premisnya kayak tadi, ya kesimpulannya ya bakal laku kemungkinannya. Bukan kemungkinan lagi, karena kesimpulannya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bukan kuliner Sunda, ya belum bisa jadi laku, bisa jadi enggak. Oke, sehingga ini bukan akibat karena tidak ngomongin khusus ke kuliner Sunda. Oke, sehingga yang A salah. Bisa dipahami ya? Yang B, kuliner Sunda banyak ragamnya dan digemari banyak orang. Penyebabnya bisnis kuliner menjanjikan keuntungan yang besar. Enggak ya, enggak masuk akal. Nah sekarang kita lihat, kuliner Sunda banyak ragamnya dan digemari banyak orang. Ada penyebabnya nggak? Misalnya penyebabnya masakan Sunda atau orang Sunda kreatif dan masakan Sunda lezat, misalnya seperti itu ya. Yuk kita masukin. Kuliner Sunda banyak ragamnya dan digemari banyak orang. Penyebabnya orang Sunda kreatif dan masakan Sunda lezat. Masuk ya? Masuk. Sekarang kita masukin ke kalimat nomor 2. Bisnis kuliner menjanjikan keuntungan yang besar. Penyebabnya orang Sunda kreatif dan masakan Sunda lezat. Enggak masuk kan ya? Enggak masuk, jelas. Berarti kawan-kawan hanya satu, jawabnya adalah D. Oke. Lanjut nomor 28. Anak soleh membuat orang tuanya bahagia. Akibatnya naik haji ke Baitullah wajib bagi yang mampu. Enggak masuk. Lanjut. Anak soleh membuat orang tuanya bahagia. Penyebabnya naik haji ke Baitullah wajib bagi yang mampu. Enggak masuk. A sama B juga enggak masuk. Kita cari penyebabnya.
Anak soleh membuat orang tuanya bahagia. Kawan-kawan, ini sudah merupakan sebab akibat. Sebabnya anak soleh, akibatnya orang tuanya bahagia. Kalau sebab akibat kita anggap susah cari penyebabnya. Oke, nomor 2, naik haji ke Baitullah wajib bagi yang mampu. Ada penyebabnya? Ya gitu lah, udah ayatnya kayak gitu. Sehingga kawan-kawan jelas dua-duanya susah dicari penyebabnya. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, lanjut. 2 nomor lagi ya. Kekayaan tidak selamanya bertahan. Akibatnya pemerintah membuat program sekolah murah. Masuk nggak? Nggak masuk. Kekayaan tidak selamanya bertahan. Penyebabnya pemerintah membuat program sekolah murah. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Sekarang kekayaan tidak selamanya bertahan. Oke. Penyebabnya apa? Misalkan Bang bingung. Kalau bingung cari yang gampang lah. Pemerintah membuat program sekolah murah. Kenapa? Ya untuk memajukan pendidikan. Salah satu ya, untuk memajukan pendidikan. Yuk kita masukin. Pemerintah membuat program sekolah murah. Penyebabnya pendidikan bisa adalah investasi jangka panjang. Oke, atau mencerdaskan anak bangsa adalah kewajiban pemerintah. Misal ya dimasukin. Sekali lagi, pemerintah membuat program sekolah murah. Penyebabnya mencerdaskan anak bangsa adalah kewajiban pemerintah. Masuk ya, atau tadi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Masuk akal ya. Yuk sekarang kita masukin ke nomor 1-nya. Kekayaan tidak selamanya bertahan. Penyebabnya mencerdaskan anak bangsa merupakan kewajiban pemerintah. Masuk nggak? Nggak masuk. Atau yang tadi satu lagi, misalkan kekayaan tidak selamanya bertahan. Penyebabnya pendidikan adalah investasi jangka panjang. Nggak masuk ya. Sehingga jelas cuma masuk di kalimat nomor 2 saja si penyebab yang tadi kita bikin, sehingga jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 30. Tidak ada satu manusia pun yang abadi. Akibatnya banyak manusia yang rajin bekerja. Masuk nggak? Karena tidak abadi dia rajin bekerja. Karena tidak abadi dia rajin bekerja. Justru kalau abadi orang bakal rajin bekerja itu rajin karena ngerasa bakal abadi. Jelas nggak masuk ya. Lanjut. Tidak ada satu manusia pun yang abadi. Penyebabnya banyak manusia yang bekerja. Nggak masuk akal. Sekarang, tidak ada satu manusia yang abadi emang tidak ada penyebabnya ya, maksudnya emang kayak gitu dari awalnya kayak gitu. Yang kemungkinan penyebabnya adalah yang kedua nih, banyak manusia yang rajin bekerja. Kenapa? Ya mungkin ingin kaya, ya ingin mendapatkan penghasilan lebih. Jelasnya ingin, misalkan banyak orang yang menginginkan kekayaan. Oke ya, yuk kita masukin. Banyak manusia yang rajin bekerja. Penyebabnya banyak manusia yang menginginkan kekayaan. Masuk akal ya? Masuk akal. Nomor 2 masuk, tapi nomor 1 tidak ada satu manusia pun yang abadi. Penyebabnya banyak manusia yang menginginkan kekayaan. Masuk akal ya, sehingga jelas jawabannya adalah D. Baik kawan-kawan, itu nomor terakhir di paket TBS 4 ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham. Seperti biasa, kalau ada hal yang mau ditanyakan, langsung saja ke WhatsApp ataupun Line. Oke, terima kasih buat semuanya. Tetap belajar yang benar, tetap berjuang yang benar, tetap berdoa yang benar. Oke, mudah-mudahan Allah mengangkat semua kesusahan hidup kita. Amin. Dan mudah-mudahan kalian sukses dunia dan akhirat. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.